lagi dalam channel YouTube-nya Silviana and Friend. Lagi berkunjung ke rumahnya Bu Dokter Prima. Saya biasanya anabul saya kalau sakit biasanya dirawat sama Bu Dokter. Yuk kita ketemu sama Bu Dokter. Halo Bu Dokter, selamat pagi. Sorry mengganggu. Hari ini kita sama Dokter Prima ya. Tuh lihat. Disambut sama anjing. Disambut sama anjing Dokter Prima tuh. Bu Siti lihat ini nyambil gini. Oke. Halo. Itu kan anaknya Ibu. Halo, iya. Apa namanya? Kucing kecil itu selalu cenderung cacingan. Ini teman-teman, cakep banget nih. Halo, kamu kayak boneka deh sayang. Halo. Kucing-kucing itu cenderung selalu cacingan. Jadi itu harus dirawat dengan baik dulu sebelum ini. Umur berapa nih Bu Dokter? Cantik banget kamu sayang. Cantik sekali. Nah kebetulan Bu Dokter ada pasien namanya Brian. Kita lihat ya, Brian sakit apa sih kebetulan? Ini kalau Ibu lihat ini saya tadi perhatikan posisinya. Aduh, Naomi, sayang. Brian. Ini loh Bu, ada benjolan di sebelah sini. Di sebelah mana? Ini. Nah ini. Oh, baru. Ini. Saya nggak kelihatan sebelumnya. Dan warnanya agak kebiruan. Apa dia jatuh atau terbentur? Kalau jatuh sih enggak. Ini loh Bu. Kalau posisi dia ini, jadi ini perut ini lebih kecil daripada sebelah sini. Iya. Enggak. Kalau jatuh enggak. Kayak ada helinya gitu. Sekarang kita dengerin ya Bu Dokter lagi ngobatin Brian. Ya kalau kencengnya sudah. Yuk kita simak yuk. Naomi. Naomi, sayang. Naomi. Oh Naomi, namanya Naomi, bukan Brian. Brian itu. Oh ini Brian. Iya, sayang. Sayang. Halo Brian. Jadi ini Bu. Halo Brian. Ada helinya. Yuk kita lihat Naomi yuk. Yuk kita lihat Naomi. Ya dia kencengnya kan saya lihat kencengnya belakang. Ah, Terus sendat-sendat. iya. Jadi dia Iya. Nah teman-teman kita belajar tentang cacing nih. Gimana Bu Dokter? Coba Bu Dokter jelasin Bu Dokter. ada bermacam-macam cacing yang ada dari kucing ya. Dia endoparasite dan ectoparasite. Ini kalau ini yang di dalam tubuhnya, ini di luar tubuhnya. Ini semua mengganggu sama ininya, sama berbahayanya antara endoparasite dan ectoparasite. Karena kalau yang endoparasite dia juga kan memakan semua nutrisi dari yang kucing kita ya. Sementara yang dari luar seperti ini caplak, kutu ini dia menggigit dan menghisap darah juga. Jadi inti dari semuanya yang mereka makan adalah komponen tubuh. Yang paling sering masuk ke tubuh hewan kita yang mana nih Bu? Cacing Bu, cacing. Ini yang askaris sering, ya. Terus kemudian ankylostoma juga sering. Terus ini cacing hati juga sering, ada cacing jantung. Terus kemudian ada di paru-paru juga. Jangan salah, makanya kucing kita sering batuk ya. Kemudian di mata juga ada. Belum pernah tahu ya? Belum. Kalau di mata tuh gimana Dok kita taunya? Di mata dia nanti matanya kan sering kayak bernanah juga gitu. Kemudian berair terus ada bengkakan. Kadang-kadang terlihat kayak ya bentukan cacing gitu kecil-kecil ada di mata. Tapi ini masih jarang saya temuinya, masih jarang. Tapi beberapa kali ketemu. Kemudian ada lagi ini kelompok Cestoda ya, kayak ini ya, cacing pita. Cacing pita ini yang paling susah dibasmi. Jadi obat-obatan yang kita gunakan, kadang-kadang orang bilang, oh dokter sudah saya kasih obat cacing kok, tak kasih Combantrin gitu. Combantrin hanya bisa untuk cacing belang. Untuk cacing pita dia nggak mampu. Jadi kita kasih sebanyak apapun Combantrin nggak akan bisa membunuh dia. Pakai apa Bu? Mebendazole atau albendazole. Nah itu biasanya ada satu produk yang Kalau memang kayak Drontal itu sudah combine antara mebendazole sama apa itu namanya, kok jadi lupa ya. Ya Drontal itu isinya Combantrin apa Bu? Saya nggak ingat ya Dok. Isinya Combantrin. Ya itu isinya Combantrin bersama dengan
mebendazole. Itu isinya Drontal. Jadi dia combine. Lebih lengkap berarti ya, Dok. Ya, lebih lengkap. Hanya saja kan tetap penggunaannya disesuaikan dengan Iya, berat badan. Kadang-kadang betul. ngasih kekecilan itu Nggak bisa. kurang. Ngasih kebanyakan Meninggal. lemas. Iya. Iya. Jadi itu. Sementara masih ada lagi protozoa dari dalam darah, misalnya Babesia, terus ini Stalsion, Leishmania. Ini banyak. Kebanyakan kan sekarang kan lagi terkenal ya. Ada anjing-anjing pada kena parasit darah. Iya, kan? betul. Ya, Nah, kemudian dia itu. mati. Orangnya nggak bisa. Itu kenapa Bu dokter itu? Iya, itu kebanyakan di penularannya kan dari kutu, caplak ya, caplak untuk penularannya. Terus yang punya kan mengabaikan, misalnya, udah biarin aja lah, cuma kutu doang gitu kan. Iya. Jangan salah, kutu, caplak itu sangat berbahaya. Jadi salah satu kunci perawatan pada hewan kita adalah bebas kutu maupun caplak. Kemudian, ya itu tadi, terus ini yang kayak gini-gini ini kan kesannya kan apa ya, lalat ini kan juga bahaya ya. Kadang-kadang kalau pas lagi ada luka dia terus nelor di situ, jadi bikin set. Pernah ketemu nggak kucing yang nanti tiba-tiba setnya keluar? Iya. Nah, Di itu dia. lukanya tuh ya, Dok ya. Yes. Ini dari kelompok lalat yang bertelur di sana. Jadi kalau bisa sih kita bersihkan semua kandangnya. Jadi saya berusaha, kalau seperti di sini saya berusaha setiap hari itu membersihkan kandang semua, baik itu tempat kotoran dicuci, kemudian lantai juga kita sikat sampai dia bisa jadi bersih semuanya, supaya ini semua terhindar. Walaupun kadang-kadang lalat nggak bisa kita basmi dengan mudah karena mengingat musim toh Bu. Betul. Kayak ini lagi musim hujan seperti ini, sudah kita usahakan semaksimal mungkin pun dia tetap ada. Betul. Walaupun sampah sudah kita tutup, mungkin di rumah kita kita Ya. tutup, di tempat lain ada yang terbuka. Sama orang lain lagi yang misalnya membuang, membawa anjingnya jalan-jalan, membuang kotoran di semua tempat, tidak diambil. Itu juga tidak boleh. Jadi kita harus aware sama lingkungan kita, untuk kesehatan kita sendiri dan kesehatan Lingkungan. lingkungan kita, juga kesehatan peliharaan kita. Iya. Saya biasa bawa tisu. Kresek Bu Tisu, biasanya. kresek, koran, Iya. Iya. whatever. Kalau misalnya kita di rumah punya kertas-kertas, kita manfaatkan jangan langsung dibuang, nanti itu bisa buat digulung, disimpan, ditutup. Membuangnya kan juga nggak membuat sampah juga jijik ya. Jadi kita hargai juga mereka yang sudah. Jadi harusnya gimana? Dibuang kemana Dok itu kotoran hewan kalau sudah kita ambil kalau di memang kantong? kotoran yang di rumah kita nggak terlalu banyak, kita bisa buang ke kloset kita kan. Asalkan dia nggak pakai pasir, nggak pakai apa Iya. gitu, jadi kayak kotoran murni gitu, kita buang ke kloset. Nanti kan bisa dikasih bio nanti dia akan terurai lagi gitu ya. Tapi kalau memang sudah sangat terlalu banyak, terutama kucing kan ada pasirnya, itu boleh dikumpul, ditaruh di satu tempat, kemudian dibuang di tempat sampah. Tapi kalau saya minta izin dulu dari Pak Sampahnya, karena bagaimanapun juga kita harus menjaga kesehatannya beliaunya juga. Iya. Jadi jangan sampai kitanya enak tapi orang lain jadi sakit karena kita gitu, tanpa kita sadari. Itu kita menjaga lingkungan kita, sebaiknya begitu. Terus kalau misalnya kayak kita membersihkan lantai, gunakan juga karbol atau pembersih yang memang aman buat hewan-hewan kita. Kayak saya memang saya kasih desinfektan, tapi desinfektan itu yang aman buat semua binatang-binatang saya. Kalau baikly, Baikly so far kalau memang di pas saluran akhirnya yang tidak Ya, disentuh nggak mereka, apa-apa. silakan. Tapi kalau misalnya kecuali kalau kita cuci Bu, kita siram langsung bersih, kita lap dan kita keringkan, baru boleh dipakai mereka. Karena sebenarnya memang baikly itu pembersih yang memang bagus Bu. Iya, The tapi Wild takut kalau Wild. ketinggalan tuh mereka jilat itu kan Nah, bahaya buat lantai. mereka, iya. biasanya lantai, tapi baikly saya dapur. Oke. Nah, cuman kalau khusus untuk yang kandang-kandang, kita sebaiknya gunakan yang memang aman buat mereka. Iya, takut ada jangan ketinggalan gitu ya, Ya, Bu ya. saya nggak mau menyebutkan merek, tapi ada beberapa produk yang memang aman. Itu biasa digunakan di peternakan ayam, di peternakan babi, sapi dan ini Bu. Jadi sebenarnya harganya tidak terlalu mahal karena dia masih bisa dilarutkan lagi. Bu, ini Naomi sakit apa nih Bu? Aduh, Naomi. ini nggak
nggak perawan. Halo, kamu sakit apa sayang? Aduh, Anjingnya Mama. cuma satu. ini anak saya yang dikasih. Oke. Tapi berhubung dia sibuk, jadi akhirnya diserahkan saya lagi. Hai, mamanya aja dilempar-lemparan. Biasa tau Bu kalau Iya. apa namanya anak-anak itu suka membeli, suka memelihara, kemudian nanti mama juga yang jadi ininya. Betul. Dari Jakarta juga sama. Jadi mereka dapat anjing yang terlepas. Oh, rescue gitu Bu. Ya sudah dibuatkan brosur ada anjing ini. Tadi Soalnya ada benjolan. ini ada benjolan di sini. Ini cewek tuh. Cewek kan? Cewek bisa hernia juga. Bisa dong. Oh, saya kira hernia cuma buat binatang cowok. Enggak ya, jantan. Oh, oke. Semua jenis bisa. Ibu lihat Ikutin lain beda aja kan? tuh. Kita lihat kanannya. Iya. Iya. Ini tadi baru saya nemu karena waktu saya gendong barusan tadi. Terus waktu sehari-harinya ada berbeda nggak kalau hernia dia? Apa pipisnya mungkin? Iya, tipisnya ini. Justru saya mau bilang. Jadi dia nggak bisa kencing. Lancar Biasa kan gitu, nggak kencing. bisa lancar ya? Dia kencing sambil lari dikit-dikit. Nah, kencing Kasian kau. jadi kayak garis. Iya. Tapi itu karena apa dok? Bisa karena makanan atau memang kayak penyakit itu tumbuh gitu aja? Banyak faktor, tapi biasanya faktor genetik. Sebelum jadi dia bawaan dari lahir Bu yang paling banyak. Tapi kalau kayak hernia itu lebih sering menyerang anjing jenis apa ya Bu dokter? Tidak ada batasan apapun. Mungkin mainan sendiri. Jadi bisa menyerang tipe anjing apapun ya Bu dokter? Bisa. Terus Bu dokter selama jadi dokter ini paling sering penyakit apa yang paling sering muncul? Virus. Virus ya Bu? Yes. Pada kucing maupun pada anjing virus paling sering. Terutama di Kalau kena virus itu tanda-tandanya gimana Bu dokter? bermacam-macam ya. Virusnya kan juga bukan cuma satu. Misalnya ada distemper, ada parvo gitu. Tapi itu itu pada anjing. Pada kucing juga ada cat distemper. Nah, saya pernah ada pasien baru datang. Pasien dari hewan liar ya, baru datang. Baru nyampe, orangnya pulang. Malam-malam dia muntah-muntah, langsung meninggal. Terus besok kan dia bawa 2. Iya. Besoknya yang satu itu udah mulai dia berak darah. Serem ya Bu ya? Kita berjuang waktu itu nyembuhkan ya, berjuang dan alhamdulillah sembuh. Tapi ibu tahu virus menimbulkan jejas. Jadi dia jalannya goyang-goyang kayak orang kena gitu ya, stroke. Bu, Iya. Tapi sampai sekarang Survive. survive sehat. Jadi dia itu bulan Desember tahun lalu. Desember tuh sampai Januari saya rawat di sini sampai lama. Sampai akhirnya sembuh, tapi ya gitu, tetap jalannya agak gini. Tapi dengan semangat yang tinggi, makannya bagus, apanya bagus, semuanya bagus. Ibu tahu waktu pas dia kena virus tuh yang keluar tuh cuma darah. Nggak ada Kasian lain. Bu ya? Iya, dan kita harus waspada karena distemper juga kadang-kadang bisa secara tidak sengaja masuk ke kita kan. Yes. Nah, Walaupun sudah divaksin Bu? walaupun sudah divaksin, vaksin itu akan membentuk antibodi. Tapi kalau kebetulan antibodinya tidak baik terbentuknya, kan juga misalnya kurang, itu bisa menyerang dan jadi penyakit kan. Terus untuk menghindari hewan-hewan kita terkena virus bagaimana Bu? Ada nggak Bu? Ada dong. Satu memang vaksinasi ya. Kedua, perawatan yang baik, nutrisi yang cukup, vitamin dan mineral yang cukup, lingkungan yang bersih. Itu yang standar, sama dengan hidup kita sebagai manusia. Untuk gimana cara kita terhindar dari corona ini, kita sekarang pakai masker even di dalam rumah. Karena Vitamin-vitamin apa dok yang bagus buat anak-anak kita? Oke. Saya nggak akan nyebutkan merek, hanya saja vitamin yang cukup semuanya di komponen dari vitamin A, ADEK ya, itu ADEK yang vitamin larut dalam lemak, maupun vitamin B, C itu harus terpenuhi semua, dan unsur mineralnya juga Ada ya gitu. ada. Sekarang di dunia pet ya, udah banyak sekali merek-merek vitamin yang diformulasikan oleh para
teman sejawat saya dokter hewan maupun para ahli farmasi ya yang memproduksi vitamin-vitamin baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi apapun itu, yang kita pilih adalah yang cukup semua ada kandungannya dengan baik dan hewan kita suka mengonsumsinya. Kalau misalnya itu vitamin bagus banget tapi hewan kita muntah-muntah setiap mengkonsumsi, agak susah juga tuh ya. Jadi balik lagi ke hewan kita ya Bu ya. Iya, balik lagi ke hewan kita dan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kan kalau misalnya hewan kita lagi mengandung, lagi hamil ya misalnya, itu kan lebih banyak butuh misalnya kalsium, Betul. kemudian mineral juga untuk perkembangan janinnya ya. Jadi itu kita sesuaikan kebutuhannya. Hewan kita semakin tua itu juga butuh kalsium yang baik ya. Kalau di masa pertumbuhan mereka kan butuh juga gitu. Nah, itu ada pembedanya setiap fase dari hidup mereka gitu. Nah, jadi tinggal gimana? Contohnya Naomi ini kan satu masalah pada kulitnya, kemudian masalah pada tulangnya. Ini kita harus berikan juga kalsium yang cukup, nggak terlalu berlebih tapi juga nggak kurang. Kalau Kalsiumnya itu khusus buat hewan atau yang punya manusia boleh nggak Bu buat mereka? Kalau prinsipnya ya semua produk itu kan produk hewan maupun manusia itu kan sama ya. Jadi Aman ya Bu punya aman. kita? Jadi kenapa kita dokter hewan berhak membuat resep dan dibelanjakan di apotik? Karena apa? Karena pada dasarnya kalsium itu kan semua dibentuk dari komponen yang sama. Dan kalau boleh jujur mungkin yang kualitas untuk manusia lebih baik dibuat dong. Biasanya begitu kan ya. Karena kan apapun ceritanya kan manusia kan ego ya. Pasti Ya. untuk dirinya Paling sendiri bagus lebih ya, baik Dok. dong. Betul. Ya, toh. Hanya saja jumlahnya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing hewan. Jadi ditimbang berdasarkan berat badan dia. Nah, jadi kita jadi nggak terus anjing kecil dikasih kalsium banyak gitu. Saya pernah ada pasien lucu, anjing golden gede, terus suatu hari dia muntah-muntah, saya ditelepon, dokter bisa nggak datang ke rumah ini, anjing saya muntah-muntah. Terus saya tanya, misalnya gini, obat cacing rapi, semua rapi, tapi tiba-tiba saya tanya, Bapak ada ngasih konsumsi apa untuk anjingnya? Ini saya kasih kalsium dok dari Amerika. Sehari berapa biji? 3 katanya. Hah? Saya bilang. Jadi sayanya yang mau pingsan. Karena apa? Karena kan itu sangat keterlaluan lebihnya gitu loh Bu. Jadi akhirnya saya bilang, Pak Berlebihan, ini ya? nggak perlu diobatin apa-apa, stop semua obatnya itu, stop semua pemberian itu, nggak boleh diberikan sampai 1 bulan Bu, saya stop. Dan dia sudah oke. Sudah baik lagi, hanya cukup men-stop dia punya itu sudah cukup gitu loh. Makanya saya bilang kadang-kadang karena kita sayang kita berlebihan juga salah. Harus sayang yang benar gitu ya. Jadi Harus tetap sesuai tempatnya ya Bu ya. sesuai kebutuhannya. Bukan ada orang kan Bu beliin. Ini loh dok, halo, ini bukan. Nah, ini ada anak Puka saya nih. nih. Nah, anaknya Bu Dokter nih, Ini yang anak paling imut saya, nih. yang Halo paling Puka. Iya, kakinya digigit. Sakit dok? Jatuh? Jatuh. Aduh. Dia kan suka ikut kemana-mana. Jadi Imut kalau banget nih. dan kakinya lebih kecil, tulangnya lebih kecil dari tulang ayam. Jadi ini. Nah, Naomi temen ya. Kenalannya. Terus kalau kayak Naomi gitu harus dioperasi atau gimana dok hernianya itu? Makanya kan perlu kita foto dulu, foto biar ketahuan gimana. Pernah soalnya ada kejadian habis digigit anjing. Pasien saya di tetangga di sini digigit anjing sampai hernia gitu, cuma saya bebat selama 2 minggu Sudah sembuh. Oh, jadi ada kadang-kadang tindakan sama kan kayak kita Iya. fisioterapi atau apa gitu. Jadi disesuaikan dengan kulit. Kecuali kalau memang robek di dalam, baru otomatis harus dijahit. Jadi Naomi. saya berharap sih Naomi baik-baik saja ya. Amin. Orang baru tahu juga barusan ini tadi kan Iya. karena saya yang gendong tadi. Coba kalau ibunya yang gendong dari Ya, kemarin saya nggak betul. lihat. Iya. Ini cewek tuh. Cewek Bu, sama-sama cewek. Tapi ini nona yang satu ini agak sombong.
Incas ini, Incas. Incas ini soalnya. Incas buka. Incas dia senangnya di tangan orang. Terus kalau saya mau berangkat, dia udah tahu setiap saya udah pakai baju wearpack saya, Bu. Dia udah gini. Cerita dong dok, Iya. gimana Puka ini bisa di tangan Bu Dokter nih? Ini Gini, Puka ini sekitar 2-3 tahun lalu ya. Ini nih saya ketemu dia pertama kali masih kecil banget di pet shop. Di pet shop, dipegang sama kokonya. Saya bilang, ini anjing lucu banget kok. Saya bilang, kecil banget. Iya dok, ini tika pudel. Oh gitu. Oh iya, tika itu kecil banget ya gitu kan. Iya. Terus udah gitu, nggak lama kemudian saya ditelepon sama klien dari Araya. Dia bilang, Dokter, ada anjing yang mau divaksin. Saya datang, saya ketemu dia, saya kaget. Hah, bukan gitu, saya kaget, bener-bener kaget kan. Tuh kok ketemu lagi sama anak ini. Saya bilang, dok, saya belinya dari Koko itu gitu. Terus dia gitu, udah. Ibu itu kemudian punya anjing lagi 3 ekor lagi yang lainnya, tapi gede-gede. Pudel juga. Pudel 1, bicon 2. Nah, ini Puka di sana dia selalu kayak merasa kalah, inferior karena yang lain gede dan mereka umek. Terus dibully nih dok, ya jadi dibully ceritanya. ceritanya dia dibully sampai akhirnya dia jarang makan, tiap hari muntah gitu. Sampai ibunya bilang sama saya, telepon, Dokter, saya takut kalau bukan nanti kenapa-napa di tangan saya mau dokter aja yang merawat dia. Dokter mau nggak? Katanya gitu. Nah waktu itu saya pikir, aduh saya sudah merawat Simon sama Kristal. Terus saya tanya anak saya, Dek mau nggak dikasih anjing kecil? Kayak apa, lihat dulu. Lihat dulu. Ini loh kecil lucu. Akhirnya begitu ketemu mereka saling jatuh cinta. Iya, anak saya jatuh cinta sama dia. Sampai jadi sekarang ini kayak ekornya anak saya. Kemana aja kakak ikutin. Terus kalau sama kakak itu dia apa-apain aja dia tenang aja gitu. Kayak percaya gitu ya. Percaya. Dok, ya? Sampai kalau mereka lagi berantem, gigit-gigitan mereka. Sama kakak digigit ini kuping. Jadi saya bilang suka lucu, yang satu gede banget, yang satu kecil banget, tapi gigit-gigitan gitu. Puka. Nah, ini sejak bersama kami, Puka ini senangnya dipeluk, di pangku, pokoknya dia nggak mau jauh dari manusia. Padahal waktu di sana dia suka sembunyi. Iya, mungkin takut sama anjing lainnya kan, karena jadi dia ini kayak kehilangan percaya diri gitu. Nah setelah di sini dia udah nggak merasa anjing lagi, jadi dia merasa bagian dari kita gitu lah. Jadi susahnya kadang-kadang lucu, kadang-kadang suka cemburu kalau ada anjing lain. Gini kayak sama Brian gitu, nanti dideketin gitu, Briannya kemarin Brian pengen ngawinin Puka, dia marah-marah, Briannya juga marah-marah. Jadi jadi lucu di sini, jadi lucu Bu. Ini anak kayak gini, nggak bisa besar lagi. Waktu saya adop kan 9 on, Sekarang 1,2. wow. Jadi naik 3 on. Wow, keren Puka. Iya. Dan anjing-anjing seperti ini kan kebanyakan memang hanya berumur pendek. Ya. Kenapa Bu? Karena pada dasarnya kan ini anjing yang kayak mengalami kelainan ini ya, gennya dari yang lain ya. Akan tetapi Lucu banget. saya berharap paling tidak ya dia punya waktu yang panjang, bisa 15 tahun ya Dek. Amin. Berharapnya Bu Dokter, gitu. ada tips nggak buat teman-teman ini gimana cara merawat hewan yang benar sehingga mereka nggak sering sakit gitu Bu Dokter? Tetap seperti standar yang saya bilang tadi. Pertama, makanan yang nutrisi yang cukup, kemudian obat cacing yang rapi, vaksin yang teratur, lingkungan yang bersih, dan warm buat mereka. It's okay. Obat cacing jadwalnya gimana Dok? Dari awal mereka lahir nih misalnya. Yang Dari pertama, awal mereka usia berapa nih lahir Dok? biasanya kan sebelum 1,5 bulan kan dia divaksin pertama biasanya. Itu boleh dikasih obat cacing pertama kali. Baru nanti diulangi setiap 4-5 bulan. Tapi tergantung makanan yang kita berikan. Kalau yang misalnya anjing-anjing, ada anjing-anjing gede yang dikasih makan daging mentah ya, itu please 1 bulan sekali kasih obat cacing. Oke. Jadi supaya dia nggak ngalami cacingan sampai membahayakan kehidupan dia gitu.
Tapi kalau misalnya kita kasih makan makanan yang matang, kemudian yang usia kering gitu, boleh 4 bulan sekali. Itu juga tergantung kita bawa keliling keluar jalan atau gimana, terus ada kutu atau tidak. Pokoknya yang jelas itu bersihkan kutu dari rumah kita, bersihkan kutu dari tubuh binatang kita, itu nanti mereka sudah lebih sehat. Pemeliharaan yang lainnya tidak terlalu berlebihan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita suka bawa jalan juga nggak terlalu capek, nggak terlalu yang terlalu keras. Idealnya berapa jam dok kita ajak mereka? Berapa lama nih? Depend on, tergantung jenisnya juga kan ada memang jenis-jenis kayak kalau anak seperti ini kan, kalau kita suruh jalan 1 jam kira-kira capek Nggak kuat ya, Dok? nggak kuat. Jadi kalau misalnya anjing pitbull kita ajak jalan sampai 2 jam masih oke, tapi itu pun harus nanti didinginkan Istirahat. lagi. Iya Jadi tetap disesuaikan iya ya, Bu, ya? disesuaikan dengan jenis dan berat jenis badannya. dan kondisi dia. Jadi kalau misalnya ada anjing yang sudah pernah kena leptospira misalnya gitu, terus dipaksa buat jalan, buat olahraga, buat apa gitu, malah ngelemper karena apa? Liver dan ginjalnya kan udah rusak. Udah nggak kuat ya, Bu, Iya. ya? Jadi tergantung Kondisi mereka. kondisi mereka juga. Jadi kan kita yang paling tahu kondisi anak kita ya, ibu paling tahu kondisi anaknya, ibu juga paling tahu kondisi anak ibu. Kami sebagai vet membantu memberi informasi, kemudian merawat kalau pas lagi kondisinya tidak baik. Kita berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin, akan tetapi kerjasama dari pemilik itu lebih penting sekali. Contohnya gini, pemilik memberi informasi yang benar ketika kita anamnesa itu sangat baik. Karena apa? Dengan begitu kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk si hewan. Kadang-kadang ada pemilik yang menyembunyikan. Lalu dokternya jadi ngawur dong. Betul. Karena kan kita kan berdasarkan ini juga kan. Nah kalau misalnya kita bisa tanya dia, Dek kamu kemarin makan apa gitu. Soalnya dulu pernah Bu ada Mungkin kejadian. pemiliknya takut dimarahin Bu Dokter. Iya, satu takut dimarahin, kedua takut dikira nggak expert, nggak minta, oke. takut dikira nggak sayang. Dulu saya pernah punya pengalaman waktu masih koas dulu di Jogja. Ada pasien datang dari Solo, dia mau operasikan anjingnya ke Jogja, ke kampus saya. Nah kebetulan saya yang anamnesa. Saya tanya, ibu ini tadi sudah puasa dari tadi malam, jam berapa terakhir minum, jam berapa terakhir makan? Dia bilang dari tadi malam dok, ini sudah ini gitu. Nah kemudian karena kan berdasarkan kata-kata dia dong, Betul. kita lakukan anestesi kan, kemudian dilakukan operasi oleh dosen saya, oleh pembimbing saya. Waktu dioperasi tiba-tiba dia muntah, nasi keluar dari mulutnya. Berarti kurang lama ya dok puasanya? Bukan, pagi-pagi dikasih makan ternyata. Oh, Jadi waktu dia muntah dan nggak tertolong, meninggal, ulunya nangis. Saya yang menyiapkan, saya yang itu kan saya dimarahin dong sama dosen saya. Ini gimana kok ini makan, ini tadi pagi ini masih makan. Oh jadi kalau maksudnya waktu puasanya kurang itu dia bisa meninggal? Iya, Kalau muntah waktu Iya. di karena kan anestesi? Oke. dalam kondisi teranestesi kan dia Di tenggorokan gitu. tenggorokan kan ada gabungan lubang Ya. yang antara saluran makan dengan saluran ke paru-paru toh. Nah dia muntahnya menutup ke saluran paru-paru, dia nggak bisa bernafas dong. Heart attack langsung kan Ya. meninggal. Itu Nah, pengalaman ya dok buat para pemilik anak buat bu, saya ya? terutama buat saya waktu itu yang jadi mahasiswi, saya jadi tidak pernah mempercayai pemilik sepenuhnya, maaf ya. Jadi akhirnya gimana bu? Diperiksa lagi gitu? Kalau saya misalnya kan gini, kan ibu misalnya janji Iya. mau operasi, bawa dulu ya bu ke sini, pagi sampai sore saya puasakan lagi. Pagi saya kasih makan lagi, tapi saya yang ngasih makan. Biar saya tahu puasakan. gitu ya dok? Jadi saya tahu Benar-benar. persis bahwa itu dia dalam Benar-benar. kondisi puasa. Oke. Ya, jadi bukan karena saya kadang-kadang nggak percaya, Iya, iya. nggak percaya. Ini dokter kok gitu ya, nggak. Tapi saya menjaga keselamatan Iya betul Anak- betul dok. anak bulunya gitu loh. Karena Betul. kadang-kadang ibu mungkin nggak ngasih makan, tapi mbak di rumah mungkin Betul. kelupaan ngasih makan. Betul gitu. dok betul. Itu juga Biar nggak kelolosan lagi ya dok ya? yes. Saya Betul, pernah betul. kelolosan 2 kali soalnya. Yang sekali lagi di Jogja itu anjing saya sendiri. Saya sudah suruh puasakan, udah puasa, terus pagi-pagi dioperasi sama teman-teman saya. Di depan mata saya sendiri anjing saya muntah dan kita nggak bisa menolongnya. Ada 4 dokter di situ pada saat itu. Berarti sempat dikasih makan sama yang lain ya bu? Dikasih makan sama bibi. Aduh, Bibi nggak tahu mungkin. Waktu pulang saya tanya,
siapa yang ngasih makan, dalam kondisi saya udah sembab-sembab nangis karena waktu itu kan Iya. saya jadi klien gini duduk, teman-teman saya yang melakukan waktu itu karena saya sudah di sini, anjing saya masih di Jogja kan, sudah gitu teman-teman saya yang melakukan, terus kita semua jadi berempat itu kayak mimpi buruk dong pada saat itu, benar-benar muntah isinya nasi lah, dan itu udah kita berusaha untuk menolong dan tidak bisa tertolong gitu, karena kan sepersekian detik itu kan kebutuhan Betul. untuk oksigen itu kan fatal buat hidup Iya. ya. Nah itu akhirnya itu 2 kali pelajaran berharga buat hidup saya. Makanya saya bilang bukan saya nggak mau mempercayai, tapi saya mau semuanya safe buat Betul dok, betul. Nah itu juga pengalaman buat teman-teman ya. Kalau anjingnya mau operasi, entah steril, entah operasi apapun, puasakan dulu. Berapa jam Bu Dokter? 8. 8 jam. Yakinkan Jangan bener-bener. main-main ya. Jangan main-main. Jangan main-main kalau kita memang sayang sama anak kita. Iya. Nanti nggak Iya. kalau nggak ada penyesal, nggak bisa menyesal Betul. lagi kalau sudah kadang terlanjur. Betul. Mudah-mudahan terlindungi semua ya. Iya, udah Itu jangan 2 anak gadis tante sama 1 cowok ya. iya. Belum punya mantu tuh. Belum, yang cewek 2 tahun. Nggak tahu. Mudah-mudahan dapat menantu yang baik. Ya. Ibu saya loh punya menantu laki-laki. Nah teman-teman, sekarang kita mau pamit pulang soalnya Bu Dokter mau ke tempat pasien. Gimana hari ini? Udah banyak dapat pengalaman dan ilmu kan dari Bu Dokter tentang cara bagaimana agar anak-anak kita, nabul kita sehat selalu. Semoga vlog hari ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah Bu Dokter ada nggak kesan dan pesan buat teman-teman yang juga memiliki banyak anabul, Bu Dokter, gimana? Pesannya sederhana aja. Sayangi anak buah kita dengan setulus hati, lakukan yang terbaik untuk mereka, cintai mereka, lakukan semampu kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian semoga kita semua sehat selalu, baik anak buahnya maupun pemilik-pemilik anak buahnya. Terima kasih. Bye.